Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau dosen pengampu mata kuliah Islam dan Manajemen serta seluruh rekan-rekan mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia-Nya saya Zainuddin Firai dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh dosen pengampu mata kuliah Islam dan Manajemen, yaitu Bapak Ahmad Afrizal Rizki MPD, dan permohonan maaf pula kepada beliau bahwasannya dalam mengerjakan tugas ini saya terbilang cukup telat dalam mengerjakan tugas ini. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Berbicara tentang manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya manajerial, sumber daya informasi, dan lain-lain. Artinya apa? Dengan mempelajari manajemen ini tentunya kita dituntut untuk dapat mengatur sebuah proses mulai dari pengorganisasian, merencanakan sesuatu, sehingga tujuan kita dalam sebuah organisasi, visi dan misi kita dalam sebuah lembaga, visi dan misi kita dalam sebuah perusahaan ini dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi dari setiap sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Misal dalam perencanaan sebuah visi dan misi, seorang pemimpin ini dituntut untuk bisa mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Kemudian seorang bawahan dituntut untuk mengerjakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perorganisasian atau peraturan lembaga yang telah diberikan. Kenapa kita harus belajar manajemen? Karena apa? Karena di dalam manajemen sendiri terdapat beberapa fungsi yang sering kita singkat dengan POAJ, ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Misalkan dalam planning ini adalah sebuah perencanaan. Artinya dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi, ini tentu kita harus menjalankan perencanaan, harus melaksanakan perencanaan dari awal. Sehingga kita dapat dalam berjalannya organisasi tersebut, dalam berjalannya lembaga tersebut, kita tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba mengambil atau melaksanakan suatu tugas
Maka dari itu fungsi dari planning ini sangat penting ketika kita memulai suatu lembaga atau suatu organisasi, perencanaan apa misalkan dalam 1 tahun ke depan kita mau seperti apa, organisasi kita ini mau seperti apa, kemudian lembaga kita ini mau seperti apa. Nah, itu kita rencanakan di awal. Kemudian setelah itu ada yang namanya organisasi, di mana dalam suatu lembaga atau suatu organisasi di sini dibagi sumber daya manusianya di pembagian tugas. Misalkan ketua itu ketua organisasi atau ketua lembaga itu tugasnya seperti apa, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, ada seksi-seksi, itu semua diatur di dalam organisasi. Agar apa? Agar tidak melenceng atau sumber daya manusia yang berada di dalamnya ini berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada actuating. Karena actuating ini berfungsi untuk, atau pengertian dari actuating ini adalah berfungsi untuk mengajak atau menggerakkan semua elemen-elemen atau sumber daya yang berada di dalam organisasi atau lembaga tersebut untuk bergerak bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah direncanakan tadi di awal. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, setelah tadi direncanakan, kemudian dibagi tugas pokok dan fungsinya, wewenangnya masing-masing, kemudian diajak untuk kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu tentunya sebagai seorang ketua lembaga atau ketua organisasi ini perlu mengontrol, entah itu dari atas sampai bawah, kira-kira apa yang belum dicapai dalam tujuan atau visi dan misi tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari controlling. Nah, dari fungsi-fungsi POAC ini atau POAC ini, tentunya ketika fungsi POAC ini dilaksanakan dengan baik, tentunya kita dalam berorganisasi, dalam lembaga yang kita pimpin, tentunya dapat mencapai tujuan kita dalam mendirikan lembaga atau organisasi tersebut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan awal hingga akhir. Tentunya banyak tutur kata yang salah yang saya ucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.